Pak. Kalau mau dimulai silakan Pak. Pak Muklis baru join tuh, mungkin lagi siap-siap juga tuh. Oke. Pak Muklis apa kabar? Assalamualaikum Pak Rozi. Pak Rozi jarang rapat ikut sekarang Pak Rozi. Iya, saya kan Sibuk kemana? Bapak udah dengar berita? Belum mendengar cerita saya lagi ke Jepang. Itu kan sekarang Dirprodinya Pak Muklis ini. Oh iya. Loh. Kapan Pak? Serah terimanya kapan Pak? Saya banyak di luar Pak. Oh iya. Jadi direktur lagi Pak Rozi. Kebetulan teman-teman banyak yang minta di kegiatan-kegiatan di berbagai daerah gitu. Oh iya. Cuma kalau ke daerah tuh harus sering antigen cuma. Iya antigen ya. Syarat korek hidungnya. Iya, kalau nggak bisa ini. Pak Rozi gemuk sekarang Pak. Kenapa Pak? Agak gemuk Pak Rozi sekarang. Oh gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Ya menjaga kesehatan juga ini. Jauh sekali bedanya. Berapa kilo naik Pak? Berapa kilo naik? Kayaknya sih mungkin stabil aja, cuma karena baru selesai ini kegiatan-kegiatan jaga kesehatan gitu. Iya Pak. Tapi Pak Sparta tambah muda aja nih kelihatan kayak 40-an gitu. Alhamdulillah. Soalnya tamu saya itu banyak anak muda Pak. Itu ya. Termasuk Mbak Santi juga nih, Mbak Santi. Iya, jadi ketularan muda ya Pak ya. Iya, Pak Sparta. Memang karena sering ketemu yang muda-muda jadi muda terus ini. Ya terus ya. Iya. Pak Muklis tuh tambah muda juga tuh Pak Muklis tuh. Sebaliknya sama muda Pak. Iya. Jadi pensiunan sudah ini. Pak Muklis di urusan dengan Jiwasraya udah beres Pak? Udah saya putus semua Pak. Udah putus ya? Putus semua. Untung aja Tapi Pak. masih sempat diselesaikan semua ya? Ya, masih Pak. Belum ada gejala apa-apa waktu itu. Oh, karena sebetulnya kan udah 2018 gejala Jiwasraya itu kan? Ya, tapi saya kan sebetulnya habisnya udah lama Pak. Iya. Kan saya itu perpanjang di luar kontrak itu kan. Oh iya. Bukan Jiwasraya lagi ya namanya ya. Yang kedua ini apa ya Pak ya? Saya dapat juga tuh Pak kemarin. Masih keluar tapi Jiwasraya apa bukan itu ya? Kalau yang kedua itu bukan Pak. Oh iya diputus Pak. Jadi begini Pak. Jadi di LPPI itu setelah pensiun itu harusnya masih dapat lagi Pak Jiwasrayanya. Harusnya masih dapat lagi. Jadi dari umur 55 sampai 60 itu harusnya masih dapat lagi. Tapi oleh Kadif SDM-nya itu yang kemarin Pak Rusdi itu Pak, sama dia diputus Pak. Sama dia diputus. Saya jalan baru setahun apa 2 tahun gitu diputus sama dia. Lalu dikembalikan uang Pak. Dikembalikan uang, lalu untuk selanjutnya saya nggak dibayarin lagi tuh pensiunnya itu. Nah, jadi cuma dapat dari ini aja, dari apa namanya, tenaga kerja itu. Oh, taspen. BPJS tenaga kerja itu aja yang dapat. Yang dari Jiwasrayanya dikembalikan, jalan 2 tahun itu dikembalikan semua iurannya. Besoknya ada kasus itu Pak. Iya, bagus dong berarti kan? Iya, berarti udah dibayar terus dia baru ada kasus. Iya. Berjasa juga Pak Rusdi, padahal tadinya kita ngedumel juga sama Pak Rusdi itu. Tapi ternyata diselamatkan kita oleh Pak Rusdi. Iya, itu. Blessing ya Pak. Lampu sama Wayan masih belum selesai ya? Oh gitu, iya. Nah, itu Pak, kalau dia nggak ambil, itu saya rasa jadi tertunda itu. Tapi cuma tertunda aja sih Pak. Kan nggak mungkin kan karena pemerintah ya. Tapi repot juga sih, ini Pak Darminto kemarin cerita
Jadi disuruh pindah ke perusahaan lain gitu loh Pak. Iya, tapi itu masalah Pak. Oh gitu. Besar masalah. Oh, besar masalahnya. Oh. Oke. Waduh. Kita Ya, ini Pak. kita Pak mulai. Roji bisa kita mulai Pak. Ya. Ya. Iya Pak, iya Pak. Pak Arif sendiri apa Pak Taufik berdua? Pak Topik lagi matrikulasi Pak. Melayani matrikulasi mahasiswa baru. Oh iya iya iya. Bagi-bagi tugas Oke. Pak. Ya, Iya ya. iya. Iya. Ya, baiklah kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Associate Profesor Dr. Sparta, yang kami hormati Pak Dr. Muklis, yang kami hormati teman-teman dari Sekretariat MUM, Pak Arif, dan khusus dalam kesempatan ini Mbak Santi Puspitasari yang akan maju dengan judul penerapan IRM dalam transformasi organisasi, studi kasus Baper Tarum menjadi BP Tapera. Dan singkatnya Mbak Santi, kita pakai 3 sesi. Sesi 1 Mbak Santi presentasi, kalau bisa 15 menit selesai. Disingkat saja, padat, karena kita udah pernah mendengar. Di tempat Pak Muklis itu ada suara noise, Pak. Oh iya Pak, sebentar Pak. Ada blink. Suara noise. Ya, Mbak Santi presentasi dipadatkan, kalau bisa 15 menit bagus. Silakan ini disampaikan. Kemudian yang kedua nanti kita masuk ke pembahasan. Nanti termasuk Pak Sparta, Pak Muklis, saya nanti akan membahas. Kemudian nanti yang ketiga, Mbak Santi nanti akan ada pengumuman. Karena itu setelah selesai tahap 2, nanti Mbak Santi live dulu sebentar, kemudian nanti balik lagi, kami akan rapat. Setelah itu nanti akan ada pengumuman seperti apa, nanti kita dengar. Yang ketiga, penutup. Jadi di bagian ketiga ini pengumuman itu sekaligus penutup. Saya kira singkatnya begitu. Kalau ada tambahan kami silakan pada Pak Sparta, Pak Muklis. Kalau ada? Ya, sudah Pak, cukup Pak. Kita mulai Pak. Oke, kalau cukup kami silakan Mbak Santi Puspitasari. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Bapak Sparta, kemudian Bapak Rozi, serta Bapak Muklis. Saya di sini ingin memperkenalkan hasil penelitian saya dengan judul penerapan IRM dalam transformasi organisasi, studi kasus pada transformasi Baper Tarum menjadi tahap. Berikut ini pokok bahasannya dari bab 1 sampai dengan bab 5 yang sesuai dengan penulisan tesis saya. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang penulisan Bapak mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya, Pak? Jelas. Ini kamera kami off ya, supaya baik. sinyalnya jelas bagus. Baik, Pak. Supaya sinyalnya tidak terganggu. Ya, monggo. Izin melanjutkan ya, Pak ya. Latar belakang penulisan tesis ini yaitu adanya transformasi organisasi dari Baper Tarum menjadi Tapera sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Baper Tarum dibubarkan per tanggal 23 Maret 2018 dan kemudian dibentuk badan baru pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan saat ini. Dengan adanya transformasi tersebut memungkinkan adanya kompleksitas proses bisnis yang memungkinkan terjadinya potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis organisasi. Oleh sebab itu, perumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana pemetaan risiko dalam pelaksanaan transformasi organisasi. Yang kedua, seberapa besar risiko dengan kategori high risk mempengaruhi pencapaian sasaran strategis. Dan yang ketiga yaitu bagaimana rencana tindak lanjutnya. Tujuan penelitian menjawab pada rumusan masalah di atas dan manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan secara praktis. Berikut ini mengenai definisi risiko, manajemen risiko, IRM, dan transformasi organisasi ya Pak ya. Saya skip ya Pak ya.
Berikut ini terkait dengan kerangka pemikiran penelitian saya. Dari transformasi organisasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan pertama yaitu dilakukan pemetaan risiko organisasi. Yang kedua, atas pemetaan tersebut dilihat pengaruh risiko yang berkategori high risk terhadap pencapaian tujuan transformasi dengan indikator efisiensi kinerja keuangan atau BOPO, dan yang kedua, efisiensi kinerja dilihat dari pencapaian indikator kinerja utama. Dengan hipotesis semakin tinggi rasio BOPO, maka efisiensi transformasi semakin rendah. Nah, yang kedua, hipotesisnya yaitu semakin tinggi pencapaian indikator kinerja utama atau IKU, maka kinerja organisasi jadi efektif. Yang ketiga, dilakukan rencana tindak lanjut organisasi untuk meminimalisir risiko tersebut. Hasil atas penerapan IRM dalam pengelolaan transformasi tersebut dijadikan masukan untuk transformasi. Bab 3 mengenai metode penelitian. Objek penelitian saya yaitu proses transformasi baper tarum pada tahun 2020. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder, diperoleh dengan cara wawancara dengan responden. Menggunakan non-probability sampling melalui purposive sampling dengan kriteria 1. Person yang menjabat sebagai komisioner dan deputi komisioner selaku arah penentu transformasi, dan yang kedua, person yang memiliki jabatan tim leader pada masing-masing direktorat sebagai pengusul transformasi. Berikutnya, yaitu tabel operasionalisasi variabel yang terdiri dari variabel independen dan dependen. Independennya merupakan indikator kinerja serta indikator kinerja keuangan di BP Tapera. Untuk analisisnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama dilakukan identifikasi, yaitu eksplorasi risiko yang dihadapi dalam proses transformasi. Yang kedua dilakukan analisis dan prioritisasi untuk mengetahui seberapa besar nilai probabilitas dan dampak risiko yang dilakukan dengan output pemetaan peta risiko BP Tapera. Yang selanjutnya dilakukan bagaimana pengaruhnya risiko tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi dengan indikator dua hal tadi, yaitu indikator kinerja utama dan BOPO. Dan yang terakhir dilakukan treatment atas risiko tersebut. Dilakukan perumusan tindak lanjut dalam mitigasi dan penanganan risiko melalui sensitivity analysis menggunakan crystal ball software. Berikut ini hasil penelitian dan pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama tentang pemetaan risiko transformasi. Pada sebelah kiri ini merupakan pemetaan inherent risk mapping, yaitu risiko-risiko yang diperoleh sebelum dilakukan pengendalian dan kontrol risiko. Untuk daerah yang berwarna hijau ini merupakan kategori risiko rendah. Yang berwarna kuning di sini adalah risiko dengan kategori sedang. Yang berwarna coklat ini coklat atau orange ini risiko dengan kategori tinggi, dan yang berwarna adalah risiko dengan kategori sangat tinggi. Nah, kemudian diperoleh risiko A1, C2, A2, B1 dengan indeks berikut. Nah, risiko A1 yaitu risiko proses perencanaan anggaran yang tidak efektif. Kemudian setelah tahapan ini dilakukan, kemudian dilakukan perhitungan yang sama setelah dilakukan pengendalian risiko serta kontrol risiko. Nah, hasil akhir dari residual risk mapping ini diperoleh dua risiko dengan kategori masih pada kategori sangat tinggi, yaitu risiko A1 atau proses perencanaan anggaran yang tidak efektif, dan C1 yaitu pengalihan dana ex baper tarum yang tidak sesuai dengan perencanaan. Atas hasil pemetaan tersebut dilakukan analisis pengaruh risiko proses perencanaan anggaran yang tidak efektif atau A1 terhadap pencapaian sasaran strategisnya. Di sini dilakukan dengan pendekatan balance scorecard dengan menjabarkan visi BP Tapera, kemudian misinya, sasaran strategisnya, inisiatif strategisnya, serta kriteria penilaian indikator kinerjanya yang terdiri dari 7 komponen kriteria penilaian. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengesahan, pencapaian kinerjanya sebesar 80%. Kemudian yang kedua, desain organisasi dan kelengkapan tata kelola 80%. Dari poin 1 sampai dengan 7, diperoleh total persentase ketercapaian sebesar 68,6%. Selanjutnya dilakukan perhitungan biaya operasional per pendapatan operasional.
BP Tapera dengan hasil akhir sebesar 82,9. Atas risiko yang pertama, yaitu risiko proses perencanaan anggaran yang tidak efektif, memiliki... Mbak Santi. Ya, Pak. Halo, ya, Pak. Pak Muklis, itu ada noise dari Pak Muklis. Oh, baik. Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Off aja, Pak. Ada noise dari Ya. channel Pak Muklis. Mungkin silakan. Oke, udah hilang. Izin melanjutkan ya, Pak, ya. Silakan. Atas risiko proses perencanaan anggaran yang tidak efektif tersebut, ketercapaian IKU-nya yaitu 68,6%. Artinya, dengan skor tersebut, pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran strategis BP Tapera berdampak signifikan. Sedangkan untuk nilai BOPO sebesar 82,9% berada dalam kategori efisien. Selanjutnya, dilakukan tahap yang sama namun untuk risiko yang berbeda, yaitu risiko C1, pengalihan dana Bapertarum yang tidak sesuai perencanaan. Dilakukan penjabaran visi, kemudian misi, sasaran strategis, dan inisiatif strategis. Serta kriteria penilaian indikator kinerjanya terdiri dari 3, yaitu migrasi dan pemutakhiran data kepesertaan. Total pencapaiannya sebesar 80%, kemudian pengalihan dana Bapertarum ke BP Tapera pencapaiannya 100%, dan yang terakhir pengembalian tabungan dengan pencapaian 100%, sehingga diperoleh total persentase ketercapaian sebesar 93,3%. Atas hasil tersebut, risiko pengalihan dana Bapertarum yang tidak sesuai perencanaan memiliki skor IKU 93,3%. Artinya, risiko tersebut berdampak moderat terhadap pencapaian sasaran strategis BP Tapera dan diperoleh rasio BOPO yang sama dalam kategori efisien. Selanjutnya, dilakukan perumusan mitigasi risiko untuk risiko proses perencanaan anggaran yang tidak efektif. Dilakukan trials atau percobaan sebanyak 1000 kali percobaan pada aplikasi Crystal Ball Sampling untuk mengetahui bagaimana frekuensi atas total ketercapaian indikator kinerja sesuai hasil yang diperoleh pada tahapan sebelumnya. Diperoleh hasil bahwa total ketercapaian indikator kinerja untuk risiko proses perencanaan anggaran tidak efektif ini berada pada range di atas 55,47% dan di bawah 76,89% dengan nilai statistik sebagai berikut. Atas hasil tersebut dilakukan sensitivity analysis untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa berpengaruhnya masing-masing komponen indikator kinerja tersebut terhadap total ketercapaian indikator kinerja utama, sehingga diperoleh ranking untuk masing-masing komponen untuk digunakan sebagai perumusan prioritas mitigasi risiko. Nah, hasil diperoleh bahwa prioritas utama untuk mitigasi risiko yaitu yang pertama desain organisasi dan kelengkapan tata kelola. Nah, usulan mitigasinya dilihat dari 3 hal, yaitu bagaimana mencegah risiko, bagaimana mendeteksi risiko, dan bagaimana untuk menangani risiko. Nah, sesuai dengan prioritas yang diperoleh dari output Crystal Ball ini, urutan prioritasnya yaitu yang pertama desain organisasi dan kelengkapan tata kelola, yang kedua aktivitas penyiapan kebutuhan infrastruktur fisik, yang ketiga implementasi sistem teknologi, yang keempat kebijakan dan peraturan internal eksternal, yang kelima perencanaan dan pengesahan RKT, yang keenam rancangan operating model, dan yang terakhir adalah assessment dan rekrutmen sumber daya manusia. Hal yang sama juga dilakukan untuk merumuskan mitigasi risiko khusus untuk risiko pengalihan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga diperoleh kurva frekuensi total ketercapaian indikator kinerja untuk risiko pengalihan dana tidak sesuai perencanaan sebagai berikut ini. Nah, hasil yang diperoleh pada kurva berikut ini dilakukan sensitivity analysis atas masing-masing komponen indikator kinerja terhadap total ketercapaiannya, sehingga diperoleh prioritas mitigasinya dengan urutan sebagai berikut. Urutan pertama yaitu pengalihan dana Bapertarum ke BP Tapera. Yang kedua, pengembalian tabungan
peserta X Bapertarum. Dan yang ketiga, migrasi dan pemutakhiran data kepesertaan. Dengan rumusan mitigasinya sesuai dengan teori, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mendeteksinya, dan bagaimana cara menanganinya. Berikut ini tentang pembahasannya. Untuk analisis pemetaan risiko sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simatupang, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ionita, Pranata, Nazwirman, dan Ashimar. Yang kedua, analisis pengaruh high risk terhadap BOPO dan indikator kinerja utama atau IKU sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Bapak Sparta tahun 2016, kemudian Simatupang 2016, kemudian penelitian dilakukan oleh Serio, Jayanti, dan Erida. Untuk analisis perumusan mitigasi risiko sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simatupang 2016 yang menyatakan bahwa analisis sensitivitas digunakan untuk merumuskan upaya mitigasi risiko transformasi organisasi. Subbab berikutnya yaitu implikasi manajerial. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk peneliti berikutnya, serta diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk perbaikan kinerja BP Tapera. Dan yang terakhir, diharapkan agar regulator bidang pembiayaan, penyediaan penyelenggaraan perumahan dapat melaksanakan transformasi perumahan, mempertimbangkan kesiapan tata kelola organisasi. Dan berikut ini kesimpulannya terdiri dari 3 poin. Hal pertama yaitu pemetaan risiko organisasi Bapertarum jadi PNS diperoleh dua risiko dengan kategori high risk, yaitu proses perencanaan anggaran tidak efektif dan pengalihan dana ex Bapertarum yang tidak sesuai perencanaan. Yang kedua, risiko proses perencanaan anggaran yang tidak efektif itu berdampak signifikan terhadap sasaran strategis. Sedangkan untuk risiko pengalihan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan berdampak moderat terhadap sasaran strategis dengan rasio BOPO dalam kategori efisien. Kesimpulan yang ketiga yaitu prioritas mitigasi risiko untuk menangani risiko proses perencanaan anggaran tidak efektif. Urutannya yang pertama, penanganan untuk aktivitas desain organisasi dan kelengkapan tata kelola. Yang kedua, penyiapan kebutuhan infrastruktur fisik. Yang ketiga, implementasi sistem teknologi informasi. Yang keempat, kebijakan dan peraturan internal eksternal. Yang kelima, perencanaan dan pengesahan RKT. Yang keenam, rancangan operating model. Dan yang terakhir, asesmen dan rekrutmen SDM. Sedangkan prioritasnya untuk mitigasi risiko yang kedua, urutannya yaitu pengalihan dana, yang kedua pengembalian tabungan, dan yang terakhir migrasi dan pemutakhiran data kepesertaan. Sarannya, untuk penelitian ini diharapkan BP Tapra dapat meningkatkan penerapan IRM. Dan yang kedua, disarankan agar regulator dapat melakukan kajian kebijakan yang lebih komprehensif sebelum mengeluarkan regulasi transformasi organisasi. Dan untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan metode analisis yang lebih akurat. Keterbatasan penelitian ini yaitu yang pertama, terbatas hanya pada berdasarkan organisasi yang ditransformasikan pada tahun 2020. Yang kedua, keterbatasan model analisis yang digunakan, dan yang terakhir yaitu keterbatasan penentuan komponen indikator kinerja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan, masukan, serta pertanyaan dari Bapak-Bapak selaku dosen penguji sekalian. Ya, makasih Mbak Santi. Sudah jelas tadi presentasinya, bagus, padat, ringkas. Saya kira sudah disiapkan dengan baik. Ya, kami juga mengikuti. Dan saya kira dari presentasi itu, ya kita optimis lah Mbak Santi menguasai materi ini dengan baik, dan saya kira, dan yang kedua mudah-mudahan materi ini memberi manfaat baik bagi penelitinya sendiri maupun bagi lembaga yang diteliti gitu. Dan yang ketiga juga bagi masyarakat publik baik akademik maupun praktikal perusahaan yang melaksanakannya gitu. Kita masuk ke sesi tadi, ada 3 yang disebut oleh Mbak Santi tadi, arahan, ya kan, saran dan pertanyaan gitu. Nah, jadi Mbak Santi itu minta 3 itu, arahan, saran dan pertanyaan. Jadi kita kisarannya di sekitar itu, arahan, saran dan pertanyaan. Kami persilakan kita ngundang dulu Bapak Dr. Muklis, mencakup 3 hal itu silakan, atau mau pilih salah satu juga silakan, Pak Muklis. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak Ketua, Pak Rozi.
Wah, ini pakai kopiah nih kayak ketua partai. bukan yang Ketua. KLB kemarin kan, Pak? Ketua partai Ka'bah, Pak, ini, Pak. Bukan yang biru-biru itu ya, bukan ya? Yang lagi Bukan, rame bukan. di Ya, itu yang mau ikut KLB, Pak. Mau ikut KLB. Makasih Bu persiapkan itu Pak Rozi itu. Iya. Itu tambah pusing itu kalau yang KLB. Nah, Wah, ini Santi bagus sekali nih anunya nih tesisnya ini. Bagus, Jadi ini warnanya lain dari yang biasa ini. baru pertama kali Jadi ini. ya baru pertama kali dan bagus. Jadi modelnya nggak seperti pengujian hipotesis begitu, tapi ini praktikal ya. Jadi memang tesis itu ada dua macam, penelitian itu ada dua macam. Kalau untuk pengujian hipotesis itu tujuannya untuk menambah ilmu. Jadi untuk nambah stok ilmu gitu loh. Tapi kalau penelitian Anda ini untuk solve problem gitu kan. Iya, betul. Untuk solve problem yang ada di depan mata gitu, bahwa ini ada transformasi suatu institusi penting. Ini kan lembaga negara yang gunanya itu kalau nggak salah memberikan bantuan uang muka bagi para PNS ya, betul ya? Betul, Bapak. Bapetarum itu kan badan apa itu? Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan, Pak. Ya, badan pertimbangan tabungan perumahan. Ya, biasanya pegawai negeri itu dia dapat dana gitu kan ya untuk bantuan uang muka kalau dia beli rumah gitu kan. Betul. Begitu kan? Ya. Betul. Jadi ini lembaga negara yang strategis, penting sekali bagi tercapainya misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS terutama ya. Betul, PNS kan? Betul, atau Bapak. yang bukan PNS bisa juga? Enggak kan? Setelah transformasi ini arahnya untuk mengakuisisi kepesertaan dari seluruh segmentasi masyarakat, Pak, baik dari PNS, informal. Termasuk Bank Indonesia ya, Bank Indonesia juga itu. Oh gitu, ya makanya dia melakukan transformasi gitu ya. Jadi tadinya dia hanya melayani PNS saja kan. Nah, sekarang dengan dia menjadi apa tadi Bapera, Pak. Bapera. Dengan jadi Bapera bukan lagi Bapetarum, dia bisa melayani siapa saja gitu ya. Betul, Bapak. Wah, bagus sekali. Jadi ini memang suatu lembaga yang penting nih ya. Saya sebetulnya kecewa tuh sama bangsanya Perumnas ya. Itu kan sebenarnya lembaga penting itu ya. Sekarang kemana itu Perumnas itu kan nggak terdengar lagi. Padahal itu penting loh. Karena rumah itu kan merupakan kebutuhan pokok. Sekarang ini diambil swasta semua. Padahal swasta itu kan namanya swasta kan dia cari untung sebesar-besarnya dengan segala macam cara. Akibatnya rumah dijadikan komoditi spekulasi sehingga harga jadi nggak karu-karuan gitu kan. Nah, sementara yang sekarang kalau kita lihat perumahan-perumahan yang dibangun oleh ada PJKA itu ya, PJKA dengan apa itu kan dengan Wika atau apa itu dekat-dekat stasiun atau dekat-dekat LRT itu kan bagus-bagus itu ya kan. Jadi karena BUMN. Nah, ini saya rasa ini bagus nih lembaga ini karena ini kebutuhan pokok. Memang tidak semua produk itu layak dilempar ke swasta. Jadi kalau menurut saya perumahan itu sebaiknya tidak dilempar ke swasta, itu harusnya dipegang negara itu ya. Nah, jadi seperti rumahnya Pak Sparta itu kan punyanya konglomerat itu, SD itu kan. Nah, jadi harusnya negara lah yang melebarkan kegiatannya. Nah, dan ini merubah institusi dari Bapetarum dengan misi untuk memperluas usaha memang perlu dikendalikan. Dan tadi Santi bisa menggambarkan bagaimana proses perubahan itu, lalu mengubah dari fokusnya ke PNS kemudian ke semua lapisan. Berarti kan ini butuh perubahan mindset juga saya rasa ya. Betul, perubahan mindset gitu kan. Nah, ini mungkin jadi saya perlu dapat gambaran gitu ya. Resikonya itu kalau Anda bilang tadi resikonya kan ada berapa A1 dengan C1 tadi ya? Iya, yang berkategori tinggi. Itu yang kategori tinggi. Ini kan cuman masalah apa tadi BOPO dan tabungan ya. Tabungan pokoknya uang muka dari peserta itu pengembaliannya kalau tidak tepat sasaran atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua itu mengenai anggaran ya tadi ya. Ya, betul, anggaran. Nah, padahal mungkin
bisa nggak berikan gambaran ke saya nanti sebelum berubah dengan setelah berubah ini kira-kira mindset bisnisnya seperti apa? Ya, saya rasa itu ada loh resiko strategis di situ. Betul nggak? Iya kan, ada risiko strategis. Dan Anda nanti kan harus mengubah budaya kerja. Betul nggak? Budaya kerja orang-orang yang tadinya mental bapak taruh ke mental bapak pasti beda itu. Gitu kan? Nah, itu kan saya rasa risiko strategis juga gitu. Tapi Anda belum mengungkapkan. Coba Anda bisa gambarkan nggak? Kira-kira seperti apa nih risiko itu? Saya boleh menanyakan yang tadi lagi ya Pak ya? Silakan. Saya tanyakan kembali yang ini ya Pak ya. Jadi untuk risiko transformasi ini, risiko tapera itu dibagi menjadi dua ya Pak. Yang pertama risiko yang sangat mendukung proses transformasi organisasi ini. Jadi tahapannya untuk saat ini BP Tapera itu belum beroperasi secara penuh Pak. Jadi belum bisa melayani uang muka untuk peserta yang mengajukan. Nah, kenapa belum beroperasi? Karena saat ini masih dalam tahap penyiapan operasional. BP. Gitu. Ya, jadi belum bisa memberikan produk belum kesana ya? Langsung belum Pak, masih dalam tahap persiapan operasional. Kenapa Tapera belum beroperasi? Karena dalam launching produk perumahan seperti itu kan harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, gitu Pak. Halo? Keuangan, ya. Iya, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Sehingga ini belum sampai ke tahap sana prosesnya gitu ya? saat ini. Ya. Belum. Jadi ini belum sampai ke tahap sana. Yang dilaksanakan belum. Untuk saat ini risikonya itu fokus untuk penyiapan organisasi, baik dari segi tata kelolanya, serta dari segi anggarannya atau pendanaannya. Untuk tata kelola itu dicerminkan pada risiko A1 ini Pak, perencanaan anggaran yang tidak efektif. Dan yang kedua adalah C1, adalah pengalihan dana yang tidak sesuai perencanaan. Begitu Bapak. Oke. Bisa nggak Anda jelaskan yang pertama tadi apa? Proses anggaran ya? Ya, betul, anggaran yang tidak efektif. Coba Anda bisa gambarkan nggak proses perumusan anggarannya seperti apa sih? Sebelumnya seperti apa? Nanti kalau ke Bapera seperti apa? Atau prosesnya? Ini sebetulnya Anda ini belum merangkah ke Bapera ya? Jadi ini belum, manajemen resiko dalam proses transformasi gitu ya? Betul Bapak. Bukan untuk manajemen resiko di Bapera belum ya? Belum ke sana ya? Belum. Oke. Ya. Gambaran jadi ada perumusan anggaran yang mungkin menimbulkan risiko gitu ya? Ya, betul Pak. Jadi untuk ini anggarannya dari mana? APBN? Anggarannya itu dilihat ada dua Pak. Yang pertama untuk operasional diperoleh dari kekayaan negara yang dipisahkan. Untuk modal awalnya. Nah, untuk operasionalnya itu hanya boleh menggunakan pemupukan dari dana tersebut, tidak boleh menggunakan pokoknya gitu Pak. Yang digunakan untuk operasional. Sedangkan yang digunakan nantinya untuk produk kepada peserta itu menggunakan dana yang dialihkan dari Bapertarum ke Tapera. Jadi dana dari Bapertarum itu ada sekitar 10,5 T yang dialihkan ke Tapera. Itu merupakan dana para PNS. Nah, dana itu selanjutnya harus dikembangkan untuk kemudian diberikan manfaat seoptimal mungkin kepada para peserta Tapera, gitu Pak. Nah, disitulah risiko paling besar gitu. Iya, proses perumusan anggarannya itu. Proses untuk yang pengalihan dananya. Ya Pak. Ya, gimana? Proses pengalihan dananya gimana? Proses pengalihan dananya itu kan ada di risiko C1 ini. Tercermin dalam risiko C1. Ya, jadi proses pengalihan pengalihan dana dari Bapertarum ke BP Tapera itu seharusnya sesuai dengan perencanaan. Nah, namun ini pada kenyataannya bisa berisiko tinggi ketika tidak sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan gitu. Sehingga nanti dampaknya bisa ke para PNS yang sudah pensiun misalnya seharusnya sudah mendapatkan tabungannya, namun karena proses transformasi dari kementerian itu sedikit lama karena prosesnya birokratif, jadi menghambat hingga terdampak kepada para PNS yang sudah pensiun gitu Pak. Oke, ya saya ngerti. Ya bagus sekali nih, bagus sekali. Tapi saran saya itu Anda memperbaiki saran Anda itu gitu loh. Jadi sebaiknya saran Anda itu agar proses ERM ini, Enterprise Risk Management ini diterapkan pada proses selanjutnya gitu loh. Jadi waktu Tapera ini mulai beroperasi, nah ini diidentifikasi lagi resiko-resikonya, kemudian dilakukan lagi prioritisasi, kemudian setelah ketemu mana yang paling kritis, kemudian diidentify, kemudian dicari solusinya lagi gitu loh. Ya. Jadi coba lihat sarannya tadi mana sarannya. Jadi sarannya jadi Anda ini kan proses ERM pada proses transformasi. Kan Betul. gitu. Betul. Ya enggak? Ya. Ini udah bagus. Ini udah bagus. Karena ini udah bagus, sebaiknya diterapkan pada proses lanjutan ketika dia Tapera itu sudah berdiri gitu loh. Baik, Pak. Ya, jadi di sarannya itu sebaiknya dibuat seperti itu. Nah, kemudian lagi yang kedua sarannya saya rasa untuk mungkin diterapkan pada BUMN lain gitu kan. Karena ini prosesnya bagus, ini saya rasa seperti konsultan yang profesional sekali gitu. Jadi ini bagus gitu. Jadi Anda sebaiknya menyarankan agar proses yang dilakukan ERM yang dilakukan dalam proses transformasi ini diterapkan juga di lembaga-lembaga negara yang lain, BUMN lain, supaya BUMN lain itu menerapkan ERM gitu. Baik Pak. Coba lihat saran Anda belum ada seperti itu kan? Saran Anda tadi malah prosesnya sendiri kan? Nah itu tuh kalau menurut saya seperti itu. Ya, saya rasa itu dari saya. Ini udah bagus sekali. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya atas sarannya. Kemudian nanti akan saya perbaiki. Baik Bapak. Ya. Terima kasih Pak Rozi. Oke, makasih Pak Muklis sudah memberi beberapa pemahaman tambahan dan saran tadi Mbak Santi. Baik Pak. Untuk di follow up nanti ya. Kami mengundang Pak Associate Profesor Dr. Sparta. Silakan Pak Sparta. Oke, kalau saya Pak sudah cukup bagus ya. Jadi beberapa kali bimbingan masa, waduh ini tantangan juga buat saya karena bagi saya ini hal yang baru ya. Selama ini kan kalau mahasiswa saya kalau bimbingan kan pengaruh X terhadap Y itu aja terus kan. Ada juga yang studi kasus yang dilakukan tapi tidak rumit yang studi kasus dibawakan oleh si Santi ya. Memang saat pertama sama saya itu Santi itu agak sulit berpikir sistematis ya. Jadi dari mana mulainya, dari mana, aduh itu benar-benar luar biasa. Saya agak berjuang keras juga meluruskan. Iya Pak. Setelah Sempro pun di bab 4 saya berusaha keras juga untuk supaya bagaimana sistematis dan dapat dimengerti oleh penguji-penguji lain dan pembaca-pembaca dan S2 lainnya kalau studi kasus seperti apa. Dan juga nanti kemungkinan kalau bisa Mbak Santi itu apakah perusahaan BUMN ini mau nggak kalau dimasukkan di jurnal MBS ya, bikin jurnal dimasukin di MBS, apakah bersedia atau perlu diganti namanya jadi perusahaan X atau gimana kan? Oh iya Pak. Bisa apakah nama tidak usah diganti, kita masukkan di itu. Jadi nanti Mbak Santi bikin jurnal, nanti saya koreksi lagi nanti nama Mbak Santi yang pertama, nama saya yang kedua. Jadi di jurnal MBS ini bagus nih, belum ada yang bikin kayak gini. Dulu ada juga yang kasus agak ribet juga, tapi lebih bagus Pak Santi cepat memahami maksud saya itu. Yang Pak Muklis bagus juga. Jadi memang Pak Muklis tadi saran kita
seputar dari riset ini tidak terpikirkan diterapkan pada lembaga lain ya, lembaga lain. Karena saking ribetnya permasalahan di tahun baru ini, ya Mbak saya mungkin kecapean juga sama masa bimbingan itu ya. Jadi nggak kepikiran nih diterapkan pada perusahaan lain. Tapi kita terima kasih sekali Pak Muklis ya, supaya diterapkan ke perusahaan lain. Dan juga memang di dalam ini sebenarnya implementasi antara penelitian kualitatif sama kuantitatif sebenarnya. Jadi kuantitatif itu dia semi causal effect ya, tapi tidak murni lah. Jadi hanya melihat angka data-data dari sudut pandang mata biasa, kalau ini terjadi dampak kemana, tapi tidak menggunakan metode causal effect seperti regresi itu, cuma melihat deskriptif aja. Dan Mbak Santi bisa menjelaskan itu ya, karena kalau di kasus kan agak repot kalau pakai statistik causal effect itu repot lah. Datanya juga tidak begitu banyak, terbatas. Jadi memang kita berusaha menjelaskan secara semi kuantitatif Pak Muklis ya, kuantitatif. Dan itu juga kalau lihat ini pekerjaan Mbak Santi kan pernah saya tanya waktu bimbingan, apakah ini kamu ceplak dari laporan konsultan atau kamu ceplak data enggak? Itu Mbak Santi bikin sendiri ini, bikin sendiri. Dia menguasai Pak. Iya. Dia menguasai. Kalau ngomong cuma jiplak aja kan ketahuan. Iya, makanya tadinya karena banyak pertanyaan saya yang nggak bisa dimengerti oleh dia karena nggak sebagus sistematis tadi, nggak sebagus sekarang ya. Tapi lama-lama dia mengerti lah maksud saya itu seperti apa. Dan mulai dari sebelum sempro pun sudah agak ribet, setelah sempro pun agak mending ya, tapi masih juga harus diluruskan. Jadi itu yang tanggapan saya, dan saya punya pengalaman menarik dengan membimbing Mbak Santi ini. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih atas bimbingan Bapak. Hanya itu aja Pak Rozi, karena saya sudah cukup banyak menguasai teliti, jadi nggak ada pertanyaan lagi saya. Pak Rozi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sparta, terima kasih. Mbak Santi, saya dari 3 pilihan tadi saya ada beberapa yang mau saya fokus untuk saya kira satu dari presentasi Pak bagus, menarik dan efisien. Kemudian yang kedua dari materi juga tadi kita sependapat, Mbak Santi menguasai betul materinya. Kemudian saya mau memberi saran satu teknis saja. Itu masih ada yang typing error yang belum lengkap ya, yang mencerminkan teknis penulisan tesis nanti agar disesuaikan, misalnya seperti melengkapi latar belakang masalah atau latar belakang penelitian itu supaya nanti menjadi artinya menjadi satu kesatuan gitu. Jadi ini latar belakangnya mau fokus di latar belakang penelitian mengapa isunya diangkat, atau mau tulis di situ sebagai latar belakang penelitian. Ya kan itu 2 hal yang berbeda gitu. Jadi tolong Mbak Santi lengkapi aja satu kata di situ. Kemudian yang kedua, saya sependapat tadi dengan Pak Muklis karena ini kan fokusnya ke ERM ini kan forward looking ya. Jadi dia melihatnya ke depan gitu. Jadi yang penting itu bukan saja di dalam prosesnya nanti, tetapi juga memberi hints gitu, memberi syarat-syarat atau peringatan kepada lembaga baru. Ada beberapa critical issues yang perlu diperhatikan. Ya tadi Mbak Santi bicara masalah logo, masalah itu 2 high risk di 2 high risk itu yang kita lihat ya, nanti ditambahkan di bagian juga tadi Pak Muklis menyebutkan saran, saya kira sependapat agar sarannya diperluas lagi gitu ya, ditambah lagi. Kemudian yang kedua, di implikasi manajerialnya itu kan coba ditambah lagi, karena kalau supaya itu sejalan dengan saran yang disampaikan Pak Muklis nanti. Di implikasi manajerialnya itu terutama bagi ini yang terkait dengan regulator nih. Nah, saran bagi regulator itu perlu, karena begini, semua lembaga negara yang seperti ini ya sama aja seperti yang tadi kami bicarakan di awal Jiwasraya itu. Selalu critical isunya itu pengalihan dana itu. Ya betul Pak. Selalu seperti itu gitu. Pengalihan dana itu, karena itu dana itu banyak yang mengendus gitulah. Ya kan, banyak dana itu yang ya kita lihatlah beberapa yang sudah hilang
di dalam beberapa perusahaan negara yang beberapa sudah hilang karena disalah investasikan, jangankan bunga atau tambahannya, tetapi pokoknya aja hilang gitu, ya kan. Nah, kita lihat misalnya seperti Jiwasraya yang juga mau pindah ke lembaga baru ya, sama aja saya kira dengan Bapak Tarum ini. Nah, itu diingatkan betul bahwa di dalam proses pengalihan dana itu, ini Mbak Santi tambahkan bahwa karena fokus Mbak Santi di dua risiko itu, IKU dan risiko yang high risk 2 tadi, yang BOPO itu, jangan sampai nanti gini, bukan dana pengembangannya yang ini, tapi juga mempengaruhi dana pokok yang milik PNS itu gitu. Itu juga perlu diingatkan kembali di dalam supaya tesis yang disampaikan Mbak Santi ini itu memberi hints kepada lembaga baru itu, jangan sampai ini menjadi banyak sekali gitu. Ya kita ambil contoh lah, Jiwasraya, Asabri, kemudian lembaga-lembaga lain yang sekarang saya kira akan, kalau nggak hati-hati, akan menjadi terulang terus gitu. Kemudian saran saya kira di bagian itu saja yang penting, saran untuk regulator itu dibikin agak sedikit Halo, Bapak. Pak Rozi, sepertinya koneksinya terganggu ya, Pak ya? Iya kayaknya. Oke, sebentar ya, koneksinya sebentar, ditelepon sebentar ya. Oke. Belum muncul maaf, lagi. putus tadi ya. Ya, Pak, mohon Jadi maaf. terputus, Pak. Maaf, putus, iya jaringannya kurang ini. Oke, jadi Mbak Santi, dari kami satu, saya kira saya mendukung saran Pak Muklis tadi supaya saran di bagian saran itu ditambahkan, kemudian supaya itu sejalan dengan keseluruhan struktur tesis supaya diimplikasi manajerial, karena ini kan kalau implikasi manajerial ini karena ini menyangkut lembaga baru, jadi perlu dibikin konsisten gitu. Kalau sarannya berubah nanti diimplikasi manajerial ditambahkan. Yang berikut saya kira di dalam konteks kan ada pilihan-pilihan di dalam proses menanggapi berbagai potensi risiko, itu diingatkan gitu. Bagi lembaga atau bagi regulator itu, di situ kan ada limit ya kan yang perlu mereka perhatikan, ada target yang perlu mereka perhatikan gitu. Kemudian ada tolerance yang mereka perlu perhatikan di dalam pengelolaan risiko itu. Nah, ini kalau mau penyusunan penganggaran itu sesuai, itu mestinya sejak awal itu lembaga itu sudah menyusun risk appetite dari yang dikehendaki gitu. Jadi nanti ini saja yang perlu Mbak Santi ini kan. Tidak banyak, tapi ini hanya membuat supaya orientasi forward looking itu kita bisa capai. Saya kira begitu Pak Muklis, Pak Sparta. Ya, Kita Ya, Pak. dari keseluruhan saya kira sih, karena ini saya udah baca tesisnya, kemudian presentasinya juga bagus. Saya kira kalau ada lagi kita, Mbak Santi silakan kalau ada closing statement sebelum kita masuk ke fase ketiga. Dari saya mengucapkan terima kasih atas saran serta masukan dari Bapak Muklis, Bapak Rozi, dan Bapak Sparta. Kedepannya akan saya perbaiki terkait perluasan bahasan untuk saran serta implikasi manajerial. Itu Bapak. Untuk jurnal akan saya buat ya Pak ya. Namun mohon izin untuk jurnal sepertinya instansi saya kurang berkenan jika dicatat gitu Pak. Apabila diganti sebagai XYZ gitu boleh tidak? Bisa. Boleh. 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 Baik Pak. Boleh, Mungkin itu Pak dari boleh. saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak ya, Bapak sekalian. Oke, Terima saya kasih. kira kita minta Mbak Santi live dulu, kami mau rapat sebentar, kemudian nanti Baik. Mbak Santi balik lagi, nanti dengar kabar dari Pak Arief ya. Baik Bapak, mohon izin live ya Pak Mbak ya. Santi. Iya. Yuk, Iya. silakan live dulu. Ya, sudah live, Pak.
Oke. Ya, saya kira no doubt lah ya. Saya kira ini No bagian doubt, dari bagus nih Pak. apa Iya. kader MM yang saya kira Bagus kita nggak ragu lah. Iya. Ya. Iya. Gimana Pak Sparta? Kita dengar dulu Ya, Pak Sparta. saya rasa itu juga Pak. Jadi ini bisa jadi percontohan bagi anak-anak S2 lain ya kalau bikin studi kasus ya. Ya. Kayak gini ya. Ya. Jadi lebih sistematis dan dia bisa menguasai ya. Tadinya Mbak Santi juga menguasai nggak begitu banyak Pak Rozi. Jadi dia baru melayang juga sih. Tapi ya tantangan juga bahasa membimbing dia seperti ini. Karena saya berpikir keras juga ya, gimana supaya dia lebih sistematis dan mengerti persoalan, terutama pada saat tiga sama pengolahan data itu Pak Rozi yang agak sedikit saya agak juga membimbing dia. Tapi alhamdulillah karena dia cepat mengerti ya. Dan kerja juga cepat, tapi terhalang oleh pekerjaan. Jadi agak lamanya karena terang pekerjaan beberapa kali dia tuh nggak ketemu saya karena lembur dan sebagainya. Tapi bisa diselesaikan. Jadi sesuai dengan satu semester nggak extend dia tuh, nggak extend. Oke, saya kasih nilai maksimal 87. Oke, Pak. Oke. 87. Pak Muklis gimana? Tanggung Kalau kita 90 aja nilai? gimana? Kalau kita satu nilai 87 semua. 90 aja Pak semua Pak. 90 oke 90 saya setuju. Ya 90 aja semua lah. Oke, 90. Setuju Pak, Iya, secara nilai. Karena kan tetap dia dapat A kan? Iya, tapi nilai lebih tinggi. Iya. 90 aja Pak biar jadi mudah kita ngitungnya. Iya, 90. Oke Pak Arif, tolong Pak Arif dicatat ya. Jadi Santi disepakati lulus nilai A. 90 ya? Pak Arif? Ya. Iya Pak. Nilainya grade A nilainya 90 ya? Ya, tolong dicatat ya. Siap Pak, siap. Oke Pak Arif, tolong panggil Santi lagi, balik. Oke Pak. Sudah join Pak. Topik nih. Sudah join Pak. Sudah join Pak. Halo, iya Pak. Sudah join Pak. Oke Mas Santi. Mbak Santi sudah join? Oke Mbak Santi, tadi kami rapat dengan sangat singkat, ya karena memang tidak ada problem-problem yang signifikan yang perlu kami bahas. Jadi kami langsung berkesimpulan. Selamat kepada Mbak Santi, kami sependapat untuk meluluskan Mbak Santi dengan nilai A. Ya, kemudian nanti nilainya berapa, nanti silakan dicek ke sekretariat Pak Taufik atau Pak Arif. Kemudian yang kedua, Mbak Santi sebagai praktisi jangan dengan selesainya tesis ini berhenti untuk belajar gitu. Justru ini awal untuk melakukan eksplorasi, penelitian lain ya, lanjutan lagi, kemudian pendalaman lagi, ditambah lagi variabelnya, dikombinasikan lagi metodologinya supaya Mbak Santi menjadi makin add-on-nya makin banyak gitu. Tambahan-tambahannya itu makin banyak gitu ya. Baik. Jadi selesainya MM ini bukan berarti selesai belajar gitu. Justru ini awal untuk belajar lebih dalam, lebih luas, lebih giat lagi. Oke? Baik Bapak, terima Kemudian kasih banyak. yang kedua, kami ucapkan kepada Mbak Santi sebagai alumni IBS, MM, agar menjaga nama baik alma mater, MM, IBS sebagai bagian dari komunitas yang pernah berilmu atau mendapatkan ilmu di situ. Karena itu kami titipkan. Jadi karena sekarang Mbak Santi membawa juga nama IBS agar ini terus dijaga, dikembangkan, termasuk juga kalau misalnya ada teman-teman Mbak Santi yang di Bapertarum ya, Tapra yang ingin mendalami pendidikan bidang keuangan digital atau perbankan atau lembaga-lembaga pembiayaan, silahkan di-refer ke IBS untuk proses pendidikannya itu bisa bekerja sama dengan IBS gitu. Karena IBS itu dibangun hanya untuk membantu industri ya, supaya industri baik industri keuangan, ke perbankan itu menjadi makin maksimal di dalam kinerja mereka gitu.
Nah, makin bagus industri sebetulnya itulah yang dicita-citakan. Industri bagus karena SDM-nya bagus gitu. Jadi Iya, Pak. marilah kita bangun SDM ya kan yang bermanfaat bagi praktikal industri supaya mendapatkan capaian. Ya, IKU itu kan sebetulnya hanya capaian sementara, tapi yang jauh lebih panjang lagi supaya seluruhnya itu menjadi makin sejahtera, menjadi makin baik, menjadi makin semuanya menjadi makin bagus gitu. Saya kira begitu Mbak Santi. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Sparta, kepada Pak Muklis, dan kepada teman-teman dari sekretariat, Pak Ari, Pak Topik, atas bantuan support semuanya untuk supaya proses ujian ini menjadi insya Allah tepat waktu. Saya kira tinggal 4 menit waktu kita ya, dan kami ucapkan sekali lagi sebelum kita tutup Mbak Santi, closing statement terakhir dari Mbak Santi, silakan 2 menit kalau Baik, Pak. maksimal. Silakan Mbak Santi. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sparta yang selama ini telah sabar berkenan untuk meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan saya dan teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak ya, Pak Sparta. Terima kasih sekali. Saya sudah dibimbing. Sebelumnya saya itu dari pertanian, jadi mohon maaf analisis data saya tuh kurang kuat gitu ya Pak ya. Meskipun dari IPB, namun kalau dalam perkuliahan tidak pelajaran terkait statistik dan data-data ekonomi itu saya sebetulnya kurang memahami, sehingga saya memilih untuk penelitiannya lebih ke kualitatif begitu Pak. Terima kasih sekali untuk Mbak Sparta. Yang kedua, terima kasih sekali untuk Bapak Rozi dan Bapak Muklis atas perkenannya dalam membimbing dan menguji saya dari tahapan sempro sampai dengan tahap sidang ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak-Bapak sekalian diberikan kesehatan selalu, diberikan perlindungan, dan dimudahkan segala urusannya. Mungkin sekian closing dari saya, Pak. Monggo Pak Rozi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Santi. Mbak Santi. Sukses Oke, selalu saya ya. kira Amin, ya Rabbal Alamin. terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sparta yang membimbing dan mengasuh sampai dengan tuntas, kemudian Pak Muklis dan teman-teman semuanya. Selamat kepada Mbak Santi. Kita tutup dengan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Rozi, Pak Muklis, Mas Ari. Ya, makasih. Iya Pak, Mas iya Santi Pak. sukses selalu ya. Selalu ya. Ya. Terima kasih. Ganti channel ya. Ya, makasih. Ya, ganti link ya Pak ya. Mbak Santi. Oke. Selamat ya. Selamat Mas Selamat Santi. Mbak Santi. Terima kasih banyak Mas Arif, Mas Taufik. Ya, izin live ya. Ya, Ya. monggo Pak. Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, Saya sudah sama Mas Santi. Terima kasih, sukses ya. Alhamdulillah nggak lancar ya. Nggak ada. Alhamdulillah, udah lega ya Pak ya. Ya, terima kasih. Saya live dulu ya Mas Santi ya. Ya, monggo Pak. Terima kasih banyak Oke, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.